pengajar PIK dan juga teman-teman dan mas-mas sekalian. Nah, pada pagi hari ini kelompok 5 akan membawakan sebuah topik yaitu tentang produksi gas sintesis pada produksi amonia. Next. Tolong next. Nah, baik, di mana anggota kelompok 5 ini terdiri dari Abraham Krisna Darmawan, Agung Kusumajaya, Ahmad Fahri Najib, Devinta Wumeli, Diza Premier Putri, Gita Putri, Mutia Latifah, Noval Arya Anandito, Oktariana Niken, dan Rizka Dwi Amalia. Next. Garam amonia sudah dikenal sejak zaman kuno. Nama amoniak untuk senyawa nitrogen-hidrogen yang terjadi hampir secara eksklusif dalam bentuk garam amonium. Amonia alami terbentuk oleh dekomposisi bahan organik yang mengandung nitrogen atau melalui aktivitas vulkanik. Sumber senyawa nitrogen lainnya adalah gas buang dari sektor industri, pembangkit listrik, dan otomotif. Amonia dan produk oksidasinya yang bergabung membentuk amonium nitrat dan nitrit dihasilkan dari nitrogen dan uap air oleh pelepasan listrik di atmosfer. Amonia dan garamnya juga merupakan produk sampingan dari proses komersial bahan bakar seperti batu bara, lignit, dan gambut. Next. Selanjutnya kita masuk pada sejarah amonia. Amonia pertama kali ditemukan oleh bangsa Romawi dalam bentuk yang sekarang biasa kita sebut dengan garam amonia. Mereka menemukan senyawa ini di dekat kuil tempat mereka beribadah yang kuil tersebut bernama kuil Jupiter Amun. Karena itulah mereka menyebut senyawa itu sebagai sal ammoniacus atau ammoniacus sal. Garam amonia ini menjadi sangat penting bagi para alkimiawan muslim pada abad ke-8. Kimiawan Persia Jabir Ibnu Hayyan adalah yang pertama kali menyebutkan betapa pentingnya amonia. Untuk tambahan note juga pada abad pertengahan ini sekitar abad ke-5 sampai ke-14, amonia dibuat dengan cara memanaskan tanduk dan kuku binatang ternak. Kemudian pada abad ke-15 yaitu 100 tahun setelahnya, Bacillus Valentinus menunjukkan bahwa amonia bisa didapatkan dengan memberikan perlakuan alkali pada garam amonia. Barulah pada tahun 1774, Joseph Priestley menjadi yang pertama untuk memisahkan amonia dari senyawa garamnya. Dan rumus kimianya kemudian ditemukan pada tahun 1785 oleh Claude Louis Berthollet. Next slide. Kemudian pada tahun 1884, kimiawan Inggris Sir William Ramsay dan Sidney Young mencoba mempelajari penguraian amonia pada suhu 800 derajat. Mereka menemukan bahwa dalam setiap proses penguraian selalu tersisa sejumlah tertentu amonia yang tidak ikut terurai. Dengan kata lain, reaksi antara amonia dengan unsur-unsur penyusunnya atau hidrogen dan nitrogen telah mencapai keadaan setimbang. Selanjutnya pada tahun 1904, Fritz Haber mencoba mengulangi percobaan kimiawan Inggris tersebut untuk menentukan di titik mana kesetimbangan tercapai bila dilakukan percobaan pada suhu mendekati 1000 derajat Celcius. Ia mencoba beberapa pendekatan, mereaksikan hidrogen murni dengan nitrogen murni dan memulai dengan amonia murni serta menggunakan besi sebagai katalisnya. Setelah menentukan titik kesetimbangannya, Haber kemudian mencoba katalis yang berbeda dan menemukan nikel bisa digunakan juga sebagai katalis dengan efektivitas yang sama dengan besi. Bahkan kalsium dan mangan juga dapat menjadi katalis yang lebih baik daripada nikel dan juga besi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Langkah proses produksi amonia. Sintesis amonia semakin banyak digunakan dalam produksi amonia total. Kondisi sintesis tidak lagi dilihat secara terpisah. Proses lengkap produksi amonia di industri dapat dibagi menjadi produksi gas sintesis,
kompresi, dan sintesis. Produksi gas sintesis dibagi lagi menjadi pretreatment bahan baku dan pembakaran gas, konversi karbon monoksida, dan pemurnian gas. Kali ini kami akan membahas mengenai produksi gas sintesis dan konversi karbon monoksida. Pada produksi gas sintesis, ada sebuah proses yang dinamakan steam reforming. Nah, kita akan mempelajari termodinamika, operasi, tekanan, rasio uap atau karbon, mekanisme dan kinetika, serta reformer yang digunakan. Sedangkan pada konversi pergeseran karbon monoksida, kita akan mempelajari konversi pergeseran di pabrik reformasi uap, konversi pergeseran suhu rendah beserta mekanisme reaksi dan kinetikanya, dan yang terakhir, konversi pergeseran suhu tinggi beserta mekanisme reaksi dan kinetikanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada produksi gas sintesis, di mana produksi ini bertujuan untuk menyiapkan campuran murni nitrogen dan hidrogen dalam stoikiometri dengan rasio 1:3, di mana bahan baku dalam produksi ini diantaranya terdapat air, udara, dan produksi yang mengandung karbon medium. Lalu berikut ini merupakan tabel beberapa bahan baku amonia sintesis gas yang berasal dari selain air dan udara. Dapat dilihat pada tabel bahwa pabrik amonia itu berdasarkan bahan baku alaminya yaitu gas alam dan nafta, ini diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya karena banyak digunakan dalam produksi amonia dalam skala dunia. Next. Lalu selanjutnya ini merupakan reaksi kimia dari hidrokarbon, karbon atau kokas dengan air, oksigen, udara atau kombinasinya yang sering kita sebut sebagai gasifikasi dan menghasilkan campuran gas yang terdiri dari karbon monoksida dan hidrogen dengan beberapa nitrogen serta karbon dioksida dalam berbagai proporsi. Untuk mekanisme reaksinya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, dari persamaan tersebut dapat terlihat bahwa varian steam reforming proporsi hidrogen yang disuplai oleh bahan baku meningkat seiring dengan meningkatnya kandungan hidrogen. Next. Selain itu, komposisi gas alam ini sangat dipengaruhi oleh bahan baku dan teknologi yang diterapkan. Salah satu contohnya yaitu reformasi uap katalitik yang hanya dapat diterapkan pada bahan baku hidrokarbon ringan hingga nafta, tetapi tidak bisa digunakan untuk hidrokarbon berat seperti bahan bakar minyak. Nah, untuk hidrokarbon berat, ini digunakan teknologi non-katalitik parsial yang mampu memproses semua jenis bahan baku hidrokarbonnya. Next. Karena katalis yang mengandung nikel yang digunakan dalam reaksi reforming sensitif terhadap racun, setiap senyawa belerang yang ada dalam bahan baku hidrokarbon harus dihilangkan dengan hidrodesulfurisasi. Kandungan sulfur yang lebih dalam berhenti ya? Suaranya nggak kedengaran nih. Saya lanjutkan. Kandungan sulfur yang lebih tinggi dalam bahan baku, misalnya dalam nafta, nikel, molibdenum, katalis juga dapat digunakan untuk tahap hidrodesulfurisasi. Absorpsi pada aktif karbon merupakan alternatif bila umpannya berupa gas alam dengan kandungan sulfur yang cukup rendah. Reaksi umum untuk reformasi uap hidrokarbon dapat disimulasikan sebagai berikut. Next. Mohon maaf Prof, tadi teman kami ada sedikit kendala jadi suaranya terdengar kecil. Mungkin akan saya bantu. Steam reforming. Pada steam reforming ini digunakan katalis yang mengandung nikel, digunakan dalam reaksi reforming sensitif terhadap racun. Setiap senyawa belerang yang ada dalam bahan baku hidrokarbon harus dihilangkan dengan hidrodesulfurisasi.
Kandungan sulfur yang lebih tinggi dalam bahan baku, misalnya dalam nafta, nikel, molibdenum, katalis juga dapat digunakan untuk tahap hidrodesulfurisasi. Adsorpsi pada aktif karbon merupakan alternatif bila umpanya berupa gas alam dengan kandungan sulfur yang cukup rendah. Reaksi umum untuk reformasi uap hidrokarbon dapat disimulasikan sebagai berikut. CnH2n+2 ditambah NH2O menjadi NCO plus 2n+1H2. Next. Untuk memperkenalkan nitrogen, untuk mencapai hidrogen atau nitrogen stoikiometrik yang diperlukan rasio untuk sintesis amonia. Reaksi reformasi dibagi menjadi dua bagian. Dalam bagian pertama, reaksi berlangsung dalam tabung yang dipanaskan secara tidak langsung, diisi dengan katalis reforming yang mengandung nikel dan dikontrol untuk mencapai parsial konversi saja. Di sekunder, reformer bejana berlapis tahan api yang diisi dengan katalis nikel gas dicampur dengan jumlah udara yang terkontrol dimasukkan melalui nozzle atau pembakar. Dengan pembakaran sejumlah gas, suhu dinaikkan cukup menjadi sekitar 1200 derajat Celcius, sehingga reaksi reformasi endotermik selesai dengan gas secara adiabatik melewati lapisan katalis. Next. Selanjutnya, termodinamika steam reforming. Reaksi reforming merupakan reaksi yang sangat endotermik, sehingga reaksi akan lebih baik dilaksanakan pada temperatur tinggi dan tekanan rendah. Sementara reaksi pergeseran merupakan reaksi eksotermik, yang lebih baik dilaksanakan pada temperatur rendah. Selain itu, reaksi steam reforming merupakan reaksi kesetimbangan endotermik, sehingga secara termodinamik, konstanta kesetimbangan akan naik terhadap kenaikan temperatur. Maka, untuk memaksimalkan efisiensi keseluruhan dan menjamin proses yang berlangsung berjalan ekonomis, reaksi pembentukan gas sintesis dalam reformer tersebut dioperasikan dalam temperatur dan tekanan yang tinggi. Next. Tekanan. Gas alam memasuki reformer pada tekanan yang meningkat. Hal tersebut dikarenakan turunnya tekanan gas alam ketika masuk ke dalam reformer yang dioperasikan pada volume meningkat dari keadaan awal gas alam. Peningkatan tekanan tersebut akan berakibat pada turunan nilai konversi metana dalam kesetimbangan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka reformer dioperasikan pada temperatur yang tinggi. Di sisi lain, nilai perbandingan steam to karbon yang tinggi akan berakibat pada turunnya nilai konsentrasi metana dalam kesetimbangan, sehingga efek negatif dari peningkatan temperatur dapat diatasi. Namun, hal tersebut akan mengakibatkan pemakaian energi yang tinggi. Next. Rasio uap atau karbon. Pada industri modern yang melibatkan steam reforming, nilai perbandingan S per C berada pada nilai sekitar 3, berbeda dengan proses pada periode sebelumnya, yang menggunakan perbandingan S per C antara 3,5 sampai 4,0. Menurunkan nilai perbandingan S per C berarti akan menghemat penggunaan energi, akan tetapi nilai tersebut tidak boleh kurang dari rasio minimum teoritisnya, yakni sebesar 1,0 untuk steam reforming. Metana nilai batasan perbandingan S per C berada pada kisaran 1,5 sampai 1,7. Hal tersebut berguna untuk mencegah adanya deposit karbon pada katalis. Namun untuk menjaga agar kukus yang ada cukup untuk reaksi pergeseran gas air dan menghindari pembentukan deposit karbon pada reaksi HTC, maka nilai perbandingan S per C setidaknya harus dijaga pada nilai 2. Kemudian selanjutnya ada mekanisme dan kinetika steam reforming. Reaksi steam reforming adalah orde pertama terhadap metana, tetapi untuk parameter kinetik lainnya, hasil dari penyelidikan eksperimental. Untuk mendapatkan data kinetik untuk aktivitas ekstrinsik partikel, katalis ukuran komersial yang berguna untuk tata letak reformer. Percobaan di unit pabrik percontohan dengan tabung gas reformer berukuran penuh diperlukan. Pendekatan numerik di mana data eksperimen dijelaskan oleh ekspresi analitik tertutup untuk laju reaksi sering digunakan dalam simulasi reformer. Dalam laju reaksi ekstrinsik,
perpindahan massa memainkan peran yang dominan. Efek gabungan dari difusi molekul reaktan dari gas curah melalui film gas di sekitar partikel katalis ke permukaan geometris partikel. Dan sampai pada batas tertentu, difusi Knudsen dalam pori-pori katalis adalah faktor pembatas. Karena reaksi intrinsik berlangsung cepat, reaktan akan bereaksi sebelum mereka berjalan sepanjang pori. Efektivitas katalis reformasi uap yaitu berapa banyak partikel katalis yang digunakan bervariasi dengan kondisi reaksi dan hanya sekitar 1% pada keluaran. Karena itu, aktivitas nyata meningkat dengan menurunnya ukuran partikel dan bentuk geometris partikel katalis juga memiliki pengaruh yang berbeda. Baik, selanjutnya ada reformer primer, di mana unit proses ini terdiri dari banyak tabung paralel syarat dengan katalis nikel dalam kotak tungku di mana panas yang dibutuhkan untuk reaksi tersebut dipindahkan ke tabung oleh radiasi. Panas dihasilkan dalam pembakar, umumnya berbahan bakar gas di dalam kotak tungku. Kotak tungku ini terhubung ke bank konveksi di mana kandungan panas dari gas buang digunakan untuk berbagai tugas proses. Sebuah pertimbangan khusus untuk mencapai desain reformer yang efektif adalah massa pakai tabung reformer yang mahal, terbuat dari baja nikel kromium, paduan tinggi dengan pengecoran sentrifugal. Lalu untuk reformer sekunder dalam unit proses ini, nitrogen untuk sintesis amonia dimasukkan dan reaksi pembentukan kembali diselesaikan hingga kandungan metana yang sangat rendah. Udara terkompresi ke tekanan operasi disuntikkan melalui perangkat pencampur atau burner dengan kecepatan tinggi ke dalam efluen panas reformer primer yang pada kecepatan lebih rendah. Turbulensi yang dihasilkan dari perbedaan kecepatan dan densitas gas mempengaruhi proses pencampuran. Bagian pembakaran dan bagian katalis menentukan kinerja reaktor secara keseluruhan. Berbeda dengan proses pembakaran standar, bahan bakar melebihi oksidan. Lalu poin penting dalam hal ini adalah untuk menghasilkan aliran gas yang tercampur merata untuk masuk ke dalam unggun katalis dan zona pembakaran dengan suhu yang sangat tinggi harus cukup jauh dari dinding bejana. Hal ini dicapai dengan geometri pembakar dan bejana yang sesuai. Aktivitas katalis dan dimensi unggun katalis harus cukup untuk mencapai pendekatan yang mendekati keseimbangan. Selanjutnya yaitu konversi pergeseran karbon monoksida. Karena pada sintesis amonia hanya dibutuhkan nitrogen dan hidrogen, semua oksida karbon dihilangkan dari gas sintesis mentah pada proses gasifikasi. Lalu tergantung oleh bahan baku dan teknologi proses, gas ini dapat mengandung 10-50% karbon monoksida dan sejumlah karbon dioksida. Lalu dalam reaksi konversi pergeseran karbon monoksida, CO berfungsi sebagai zat produksi air untuk menghasilkan H2 dan CO2 dengan reaksi eksotermik sebagai berikut. CO plus H2O menjadi CO2 plus H2. Untuk menjaga suhu reaksi agar tetap rendah, panas reaksi harus dihilangkan dengan cara yang tepat. Dan untuk mencapai laju reaksi yang cukup, digunakan katalis. Oleh karena itu, proses dilakukan bertahap dengan penghilangan panas antara unggun katalis individu di mana reaksi berjalan secara adiabatik. Karena konfigurasi proses dan katalis sampai batas tertentu berbeda untuk reformasi uap dan oksidasi parsial, maka keduanya diperlakukan secara terpisah. Next. Lalu pergeseran konversi di pabrik reformasi uap. Dalam konsep pabrik tradisional, gas dari reformer sekunder didinginkan dengan memulihkan panas buang untuk menaikkan dan memanaskan uap dan memasuki reaktor high temperature shift yang diisi dengan katalis besi kromium pada suhu 320-350 derajat Celcius. Setelah kenaikan suhu sekitar 50-70 derajat Celcius,
dan dengan kandungan CO sisa sekitar 3%, gas didinginkan hingga 200-210 derajat Celcius untuk low temperature shift, yaitu dilakukan dengan katalis tembaga seng alumina dalam bejana reaksi hilir dan mencapai konsentrasi CO 0,1-0,3% volume. Selanjutnya adalah konversi pergeseran suhu tinggi atau HTS. Dalam produksi keadaan tidak direduksi katalis HTS, itu membutuhkan campuran dari besi oksida yang mengandung 5-10% kromium oksida dengan suhu 300-500 derajat Celcius. Kemudian diendapkan dari larutan berair sulfat besi dan asam kormat dengan penambahan larutan natrium hidroksida sambil menggigitasi dengan udara untuk melakukan oksidasi dari Fe2 ke Fe3. Kemudian menyuntikkan uap untuk penyesuaian suhu. Lalu bubur oksida dicuci dalam operasi agitasi dan pemukiman bergantian. Hal ini untuk mencapai kandungan sulfur residual yang sangat rendah. Kemudian hasil hidroksida yang dicuci itu dikeringkan dan bubuk yang dihasilkan digranulasi dengan aditif tadi berfungsi sebagai polemas. Lalu terdapat dua mekanisme reaksi yang seperti di gambar samping ini. Yang pertama ada tipe Langmuir-Hinshelwood, yaitu katalis yang bertindak sebagai adsorbent sederhana, di mana reaktan bereaksi pada permukaan kedua tipe permukaan. Nah, yang kedua itu ada radial elect, yaitu situs katalis aktif berturut-turut dioksidasi dan direduksi oleh reaktan terabsorpsi. Terdapat pula aturan praktis untuk memilih kondisi operasi, yaitu yang pertama pendekatan kesetimbangan harus 10-20 derajat Celcius pada suhu outlet converter lebih dari 450 derajat Celcius. Kemudian suhu katalis maksimum tidak boleh melebihi 550 derajat Celcius. Kemudian kenaikan suhu adiabatik untuk 1% karbon monoksida atau basis basa ini dikonversi yaitu 10,6 derajat Celcius pada 500 derajat Celcius, 11,0 derajat Celcius pada 400 derajat Celcius, dan 11,6 derajat Celcius pada 225 derajat Celcius. Dan yang terakhir ada suhu masuk untuk HTS di bawah 330 derajat Celcius itu tidak ekonomis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kemudian yaitu konversi pergeseran suhu rendah atau LTS. Gas pembaharuan sekunder dalam proses konversi supaya dapat berhasil itu sisa kadar CO itu harus dihilangkan dan diubah agar dapat bereaksi dengan air menjadi CO2. Kemudian perpaduan katalis besi dan kromium klasik menunjukkan terjadinya aktivitas konversi di atas suhu 320-360 derajat Celcius. Kemudian pada tahun 1963 baru diperkenalkan adanya katalis penggeser suhu rendah yang berbasis tembaga dan seng yang memiliki keuntungan keseimbangan CO, kemudian konsentrasi lebih rendah yaitu pada suhu 200 derajat Celcius. Katalis penggeser basis tembaga dan seng ini memiliki konsentrasi CO yang sangat rendah pada rasio uap atau gas yang sangat rendah dapat dicapai dengan katalis LTS yang cukup aktif. Dalam kombinasi dengan metanasi dapat memungkinkan untuk menggantikan tahap penggosokan tembaga yang memakan energi yang digunakan pada pabrik-pabrik untuk menghilangkan kandungan sisa CO yang relatif tinggi yaitu sekitar 3% setelah HTS. Dan ini merupakan gambar konsentrasi kesetimbangan CO di LTS. Next. Oke, kemudian terkait mekanisme reaksi dan kinetika. Mekanisme reaksi kimia reaktan menjadi produk. Proses yang menggambarkan terjadinya reaksi kimia ini disebut mekanisme reaksi, yaitu suatu ikatan terputus dan terbentuk dengan perubahan relatif posisi atom-atom selama proses reaksi. Pada mekanisme reaksi yang lebih sederhana, misalnya dilengkapi dengan pengukuran suhu antara 200 dan 250 derajat Celcius, dan titik lemahnya adalah bahwa eksponensialnya bergantung pada suhu. Kemudian ekspresi tipe Langmuir
Untuk tambahan pengaruh HCO konsentrasi pada laju reaksi dapat dilihat pada gambar persamaan pertama. Kemudian digunakan untuk evaluasi volume katalis yang dijelaskan dalam persamaan dapat dilihat pada gambar kedua. Sehingga didapatkan reaksi pergeseran sebagai berikut, yaitu KW sama dengan SVW log CO in dikurangi CO EQ per CO yang keluar dikurangi CO EQ. Next. Kesimpulan. Tujuan produksi gas sintesis untuk menyiapkan campuran murni, nitrogen dan hidrogen dengan bahan baku air, udara, dan pereduksi yang mengandung karbon medium. Steam reforming merupakan proses untuk menghilangkan senyawa belerang dalam hidrokarbon. Termodinamika steam reforming diatur dan dioperasikan dalam temperatur dan tekanan yang tinggi dengan rasio perbandingan uap karbon berada pada nilai sekitar 3. Dalam proses steam reforming ini digunakan reforming premier dan reformer sekunder. Dalam sintesis amonia hanya dibutuhkan nitrogen dan oksigen, sehingga semua oksida karbon dihilangkan. Dalam konversi pergeseran suhu CO, 2, CO berfungsi sebagai zat reduksi air. Mekanisme reaksi kinetika dioperasikan pada kondisi operasi sebagai berikut, yaitu pendekatan keseimbangan harus 10-20 derajat Celcius, suhu outlet converter kurang lebih 400 derajat Celcius, kemudian suhu katalis tidak melebihi 550 derajat Celcius, kenaikan suhu adiabatik untuk 1% CO dikonversi yaitu 20,6 derajat Celcius pada suhu 500 derajat Celcius, 110 derajat Celcius, dan 11,6 derajat Celcius pada 225 derajat Celcius. Sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.